Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Falamma istaqarra fil madinati umira bibaqiyati syara'i'il Islam. Ketika Nabi tinggal di Al-Madinah, beliau diperintahkan untuk mengerjakan syariat Islam selain tauhid. مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام, seperti zakat, puasa, haji, adzan, berjihad, menyuruh kepada perbuatan baik, melarang dari perbuatan mungkar, dan selain itu dari syariat Islam. Yaqul al-muallif rahimahullahu ta'ala, penulis semoga Allah merahmatinya berkata, lamma istaqarra, ketika tinggal, yaitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil madinatin nabawiyyati umira bi baqiyati syara'i'il Islam. Di Madinah Nabawiyah beliau diperintahkan untuk mengerjakan syariat Islam selain pelaksanaan terhadap tauhid dan larangan dari melakukan perbuatan syirik. وذلك أنه في مكة دعا إلى التوحيد نحو 10 سنين. Demikian itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekkah mengajak untuk mentauhidkan Allah selama 10 tahun. ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلوات الخمس في مكة. Kemudian setelah itu salat 5 waktu diwajibkan untuk dikerjakan oleh beliau di Mekkah. ثم هاجر إلى المدينة, kemudian berhijrah ke Madinah. Walam tufrad alaihi zakatu wala siyamu wala al-hajju wala ghairuha min sya'airil Islam. Ketika itu zakat, puasa, haji dan selainnya dari syiar Islam belum diwajibkan. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الزكاة فرضت أصلا وتفصيلا في المدينة. Zahir perkataan penulis rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bahwa zakat asalnya dan perinciannya diwajibkan di
Al-Madinah. Wa dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila anna az-zakata furidat awalan fi Makkah lakinnaha lam tuqaddar ansabuha wa lam yuqaddaril wajibu fiha. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa zakat diwajibkan pertama kali di Mekah, tetapi nisab-nisabnya pada waktu itu belum ditentukan dan yang wajib pada zakat belum ditentukan. Wa fil madinati quddiratil ansiba'u wa quddiral wajib. Dan di Madinah nisab-nisab zakat ditentukan dan yang wajib ditentukan. Wastadalla haula'i bi annahu ja'at ayatun tujibu zakata fi suratin makkiyah. Para ahli ilmu ini berdalil dengan ayat-ayat yang datang yang mewajibkan zakat di surat Makkiyah. Mithli qawlihi ta'ala fi suratil An'am. Seperti firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Berikanlah hak harta pada hari dipanennya harta itu. Berilah hak tanaman pada waktu tanaman itu dipanen. Surat Al-An'am ayat 141. Wa mithli qawlihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang pada harta mereka terdapat hak yang dimaklumi, lis-sa'ili wal mahrum, untuk orang yang meminta dan orang yang tidak mendapatkan harta. Lis-sa'ili, untuk orang yang memohon pertolongan, wal mahrum, dan untuk orang yang menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta padahal dia membutuhkan. Surat Al-Ma'arij ayat 24-25. Wa ala kulli halin, bagaimanapun juga, fastiqraruz zakati wa taqdiru ansabiha wa ma yajibu fiha wa bayanu mustahiqiha kana fil Madinah. Bagaimanapun juga, stabilnya zakat, penetapan nisab-nisabnya yang wajib padanya, dan penjelasan orang-orang yang berhak menerimanya di Madinah. Wa kadzalikal adzanu wal jum'atu, demikian juga adzan dan salat Jumat. Wa dhahiru anna al jama'ata kadzalika lam tufrad illa fil Madinah. Zahirnya demikian juga salat berjamaah tidak diwajibkan kecuali di Madinah. Lianna al-adhan alladhi fihi ad-da'watu lil jama'ati furida fi as-sanati ats-tsaniyah. Karena adzan yang
padanya terdapat ajakan untuk sholat berjamaah diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. فأما الزكاة والصيام فقد فرضا فأما الزكاة والصيام فقد فرضا في السنة الثانية من الهجرة. Adapun zakat dan puasa maka betul-betul diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Wa ammal hajju falam yufrad illa fi السنة التاسعة على القول الراجح min aqwali ahli al-ilm. Adapun haji maka tidak diwajibkan kecuali pada tahun ke-9 berdasarkan yang kuat dari pendapat ahli ilmu. Wa dzalika hina kanat Makkah balda islamin ba'da fathiha fi as-sanati ats-tsaminati min al-hijrah. Dan itu terjadi ketika Mekah menjadi negeri Islam setelah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-8 Hijriyah. Wa kadzalika al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari wa ghayruhuma min asy-sya'air adh-dhahirati kulluha furidat fil madinati ba'da istiqrarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fiha wa iqamati ad-daulati al-islamiyyati fiha. Demikian juga menyuruh kepada perkara yang baik dan melarang dari melakukan perkara yang mungkar dan selainnya dari syiar-syiar lahiriah, semuanya diwajibkan di Madinah setelah Nabi menetap di sana dan setelah tegaknya negara Islam di sana. Akhadha ala hada 10 sinin. Beliau melakukan hal ini selama 10 tahun. Wa tuwfiya salatullahi wa salamuhu alaih. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Akhadha ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinina ba'da hijratihi. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini selama 10 tahun setelah hijrah ke Madinah. Falamma akmala Allahu bihi ad-din wa atamma bihi an-ni'mata 'ala al-mu'minina ikhtarahu Allah lijiwarihi wal lihaqi بالرفيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Setelah Allah menyempurnakan dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama dan menyempurnakan dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenikmatan untuk orang-orang yang beriman, Allah memilihnya untuk berada dekat dengannya dan menyusul teman-teman yang paling tinggi, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Fabtada'a bihi al-maradu salawatullahi wa salamuhu alaihi fi akhir syahri Safarin wa awwali syahri Rabi'in al-awwal. Sebelum beliau meninggal, beliau mulai sakit. Salawatullahi wa salamuhu alaihi di akhir bulan Safar dan di awal bulan Rabi'ul Awwal. Fa kharaja ila an-nasi 'asiban ra'sahu
فصعد المنبر فتشهد وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداء الذين قتلوا في أحد. Maka beliau keluar kepada manusia untuk menemui manusia sambil membalut kepalanya dengan kain, lalu naik mimbar, lalu bertasyahud. Yang pertama kali beliau sampaikan setelah bertasyahud, setelah mengucapkan 2 syahadat, adalah memohonkan ampun untuk orang-orang yang mati syahid yang terbunuh dalam perang Uhud. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna 'abdan min 'ibadillahi khayyarahu Allah baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'inda Allah. Sesungguhnya ada hamba di antara hamba-hamba Allah yang diberi pilihan oleh Allah antara dunia dan antara apa yang ada di sisi Allah. Lalu hamba itu memilih apa yang di sisi Allah. Fafahimaha Abu Bakrin radhiyallahu anhu fabaka. Abu Bakar radhiyallahu anhu memahami isyarat itu, lalu beliau menangis. Waqal, dan beliau berkata, bi abi wa ummi nafdika bi abaina wa ummahatina wa abnaina wa anfusina wa amwalina. Abu Bakar selanjutnya berkata, demi bapakku dan ibuku, kami menjadikan tebusan untukmu supaya engkau tetap hidup dengan bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, anak-anak kami, diri-diri kami, dan harta-harta kami. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ala rislika ya Abu Bakar, tunggu wahai Abu Bakar. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, in amina an-nasu alayya fi suhbatihi, inna amanna an-nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Sesungguhnya orang yang paling aku percaya persahabatannya denganku dan hartanya terhadapku adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakrin. Seandainya aku menjadikan khalil selain Rabbku, sungguh aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Walakin khullatul islami wa mawaddatuh, tetapi kasih sayang dan percintaan karena Islam. Wa amara Abu Bakrin an yusalliya bin nas. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk salat mengimami manusia. Walamma kana yawmal itsnain ats-tsaniya 'ashara aw ats-tsalitsa 'ashara min syahri Rabi'in al-awwal min as-sanati al-hadiyata 'ashrata min al-hijrati ikhtarahu Allah li jiwarih. Ketika hari Senin tanggal 12 atau 13 dari bulan Rabiul Awal dari tahun 11 Hijriah, Allah memilih Nabi SAW untuk berada di sisinya, di dekatnya, yaitu meninggal dunia. Falamma nazala bihi ja'ala yadkhulu yadahu fi ma'in 'indahu wa yamsahu wajhah. Ketika
kematian mulai menjemput Nabi SAW, beliau memasukkan tangannya ke dalam air di sisinya sambil mengusap wajahnya, wa yaqul, dan sambil bersabda, la ilaha illallah, tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah, inna lil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu memiliki rasa sakit. Thumma sakhasa basarahu nahwas sama' wa qala, kemudian beliau memandang ke arah langit sambil berkata, Allahumma fir rafiqil a'la. Fatuwaffiya dhalikal yawma, maka pada waktu itu Nabi SAW meninggal dunia. Fattaraban nasu lidhalika wa huqqa lahum an yattaribu. Karena kematian Nabi SAW, manusia bergoncang dan pantaslah mereka mengalami ketidakketenangan ketika Nabi SAW meninggal dunia. Hatta jaa Abu Bakr radhiyallahu anhu fasa'ida al-minbara fahamidallaha wa athna alaihi thumma qala, sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu datang lalu naik ke mimbar, kemudian memuji Allah dan menyanjungnya sambil berkata, amma ba'du fa inna man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sesungguhnya barang siapa yang menyembah Muhammad SAW, maka sesungguhnya Muhammad betul-betul telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Sedangkan barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup, tidak akan meninggal dunia. Thumma qara'a, kemudian Nabi SAW membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan rasul yang betul-betul telah berlalu sebelumnya para rasul. Afa immata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Maka apakah jika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia atau terbunuh, kalian murtad dari agama kalian? Kalian meninggalkan agama Islam kalian menjadi orang-orang kafir kembali seperti sebelumnya? Surat Ali Imran ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal dunia dan sesungguhnya mereka akan meninggal dunia. Surat Az-Zumar ayat 30. Fashtadda buka'un nas. Lalu manusia menangis dengan menjadi-jadi. Wa arafu annahu qad mat. Dan mereka mengetahui bahwa Nabi betul-betul telah meninggal dunia. Fawusila salawatullahi wa salamuhu alaihi fi thiyabihi takriman lahu. Lalu beliau dimandikan semoga salawat dan salam Allah dilimpahkan kepada beliau dengan baju beliau. Untuk memuliakan beliau.
ثم كفن بثلاثة أثواب. Kemudian beliau dikafani dengan 3 helai baju. Ay lafaif biyudin sahuliyatin laisa fiha qamisun wala imamah. Wa sallan nasu alaihi irsalan biduni imam. Kemudian manusia menyalati beliau dengan tanpa imam. Thumma dufina lailatal arbi'ai ba'da an tammat mubayi'atul khalifati min ba'dihi fa'alaihi min rabbihi afdalus salati wa atammut taslim. Kemudian pada malam Rabu beliau dikuburkan setelah pembaiatan terhadap khalifah terlaksana setelah beliau. Maka mudah-mudahan salawat dan salam yang paling utama dilimpahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa dinuhu baqin. Agama Nabi SAW akan senantiasa ada. Wa hadha dinuh, inilah agamanya. La khaira illa dallal ummata alaih. Tidak ada suatu kebaikan pun melainkan Nabi SAW menunjukkan umat kepadanya. Wala syarra illa hadzaraha min. Dan tidak ada keburukan kecuali Nabi SAW memperingatkan umat dari melakukannya. Walau khairul ladzi dallaha alaihi tauhid. Kebaikan yang beliau tunjukkan kepada umatnya adalah tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhullah wa yardah. Dan semua yang Allah cintai dan Allah ridai. Wasyarrul ladzi hadzaraha minhu syirik. Sedangkan keburukan yang beliau peringatkan dari melakukannya adalah perbuatan syirik. Wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya'bah. Dan semua yang dibenci oleh Allah dan tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.